Nah, ini dia sahabat petani. Kalau untuk yang menggunakan entres, maaf tadi entres yang saya tempel di batang yang sudah agak besar. Pertumbuhannya sangat pesat ya sahabat petani. Padahal ini baru 5 bulan. Ada dua ya, cukup lah ini. Ada dua dan sudah mempunyai percabangan. Ini usia untuk yang 1 bulan penyambungan. Mungkin 1 bulan lebih seminggu ini sudah seperti ini. Nah, beginilah sahabat petani kejadiannya kalau tidak segera saya lakukan penyambungan. Ini akan terus dimakan kambing. Baru beberapa hari saya tinggal sudah lepas semua daunnya. Kasihan ya. Padahal bagus sekali ini kecepatan tumbuhnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Agustus 2024. Sebelumnya saya mengucapkan kepada seluruh kita masyarakat Indonesia selamat ulang tahun negara kita Nusantara Baru untuk Indonesia maju. Semoga kita semua semakin maju, khususnya kita petani, khususnya juga petani kopi ya. Nah, sahabat petani, setelah beberapa hari ini sibuk dengan kegiatan 17 Agustusan, kopi sudah selesai mekar, sudah keadaan bunganya sudah selesai pemekaran, sudah 4 kali ya pemekaran untuk di kebun saya sendiri, terutama untuk lancuran, karena lancuran tidak serentak. Nah, hari ini sahabat petani, saya mau melihat ini stek lancuran punya saya. Ini sudah sekitar berumur berapa ini? Ini yang baru sekitar 2 minggu ini ya. Sudah tumbuh ini sahabat petani. Namun belum akan saya lepas. Jadi sahabat petani, ini bisa dilihat ya batangnya. Ini sudah saya lakukan stek atau sambung lebih tepatnya ya, sekitar 250 kurang lebih. Nah, ini sahabat petani menggunakan entres atau tunas ke atas, tunas air seperti ini ya. Kita ambil, kita buang di ranting-ranting ini, kita buang. Kita ambil ruas sini ke sini atau sini ke sini ya. Ini sudah saya lakukan sekitar 250. Namun kemarin ya sahabat petani, belum sempat saya melakukan prakteknya ya, karena kemarin sangat sibuk, karena target saya sebelum penghabisan bulan 8 atau 9, jadi ini sudah selesai ini. Jadi saya tidak sempat untuk mempraktekannya karena harus kejar target. Sudah hidup ya sahabat tani, rata-rata semuanya sudah hidup ini. Nah, ukurannya sekitar 1 jengkal sahabat tani. Jadi ini lebih banyak di area-area sulaman ya. Ini juga sudah hidup ya sahabat petani. Kita buang-buang dulu tunas yang tumbuh agar tidak mengganggu tunas ini, tidak mengganggu pertumbuhan tunas pada entres yang akan tumbuh. Sudah menyatu tapi belum ada tunasnya. Kita buang ini. Ini kita lakukan sambung ulang karena ini kemarin kopinya, bibit yang kecil ini ya, ini adalah Liberica. Ada sebagian yang bukan Liberica, namun rata-rata ini Liberica. Karena di sini banyak kambing, Liberica ini sangat
rawan dimakan kambing. Jadi mau tak mau ini kita sambung untuk antisipasi supaya tidak dimakan kambing. Karena kambing itu kalau dia kopi yang biasa, daun kopi ya, tidak mau dia makan. Tapi kalau dia kopi Liberica atau Robinson, sangat buas sekali dia makan. Bahkan tidak bisa kopi itu tumbuh sempurna, baru ada daun sudah dimakan. Nah ini ya sahabat petani, Liberica semua ini. Nanti ini dimakan kambing ini. Nah, kalau untuk stekannya sudah hidup. Nah di sini ya sahabat petani, karena di situ kemarin pernah saya membuat tutorial cara membunuh pohon tanpa menebang. Nah itu sudah mati semua ya, pohon-pohonnya yang tertidur itu sudah mati. Nah pengaruh pohon kemarin itu, pohon yang keras itu jadi akarnya terlalu keras sehingga akar kopi di sini mati semua, kalah dengan akar pohon-pohon yang sudah besar itu. Sudah saya lakukan penebangan setelah dibunuh kemarin. Jadi alhamdulillah untuk kopi yang masih selamat seperti yang hijau-hijau besar ini ya, ini termasuk yang masih selamat. Tapi untuk kopi yang sudah terlanjur mati, kita sulam atau kita tanam baru dengan bibit-bibit yang kemarin seperti ini. Ini ada yang berusia 1 tahun, ada yang 1 tahun 6 bulan, ada juga yang baru berumur sekitar 8 bulan. Jadi itulah alasannya sahabat petani, kita atau saya tadi ya melakukan kejam ini, melakukan penyambungan secara dini atau secara cepat dengan usia yang masih sangat kecil. Sebenarnya tujuan saya kemarin ya sahabat petani, ini akan saya sambung menggunakan entres ranting. Jadi akan saya sambung menggunakan entres ranting, bisa dari bukan lancuran, bisa dari entres tunas raja atau ranting biasa. Namun untuk melakukan penyetekan dengan model itu, saya harus menunggu kopi tersebut atau kopi-kopi ini ya, yang sudah besar ini, yang masih kecil ini, harus menunggu sampai dia cukup besar atau cukup tinggi, minimal seukuran atau setinggi dada saya. Nah ini sahabat petani, ini sudah saya lepas kemarin ya, maaf ya. Sudah tumbuh batang bawahnya ini ya ini bukan Liberica ya sahabat petani, ini batang bawahnya bukan Robinson, tapi ini BP, bibit yang saya dapatkan dari bantuan pemerintah. Terlihat ini bukan Liberica atau Robinson. Daunnya ini lebar-lebar kemarin sahabat petani. Saya tidak berani untuk membesarkan BP ini karena saya belum tahu kualitas buah dari BP ini. Walaupun katanya bagus sih. Untuk perakaran kalau BP ini memang sangat bagus, hampir sama dengan Liberica. Namun untuk buah, saya belum tahu apakah itu buahnya ini akan cocok di tempat saya, apakah akan besar atau kecil. Nah jadi intinya kalau kita lakukan penyambungan seperti ini ya sahabat petani, kita akan menghidupi tunas yang ke atas seperti ini ya. Dia akan jadi lancuran, bisa kita hidupi minimal 1, maksimal 3, dan paling banyak itu 4 itu sudah sangat banyak. Ini ya sahabat petani yang sudah agak besar. Sudah menyatu dengan sangat baik ini sahabat petani. Ini untuk rumput sengaja saya biarkan dulu karena di bulan 8 dan pertengahan bulan 7 sampai bulan 9 akan terjadi panas. Jadi ini jatuhnya berfungsi sebagai mulsa untuk menjaga kestabilan kelembapan daripada tanah di sini ya. Setelah musim hujan akan cukup lebat, nanti akan saya spray dengan herbisida.
Nah ini ada berapa tunas sahabat petani? Ada 2 ya, cukup lah ini, ada 2 dan sudah mempunyai percabangan. Ini usia untuk yang 1 bulan penyambungan, mungkin 1 bulan lebih seminggu ini sudah seperti ini. Dan seperti yang saya katakan tadi ya sahabat petani, minimal saya itu mau membuat stekan atau kopi liberikanya seumuran ini. Jadi kalau dia sudah dia sudah setinggi bahu saya, jadi saya akan lakukan sambung di sini. Namun susah sekali untuk dia mencapai ukuran seperti ini karena yaitu tadi ya sahabat petani, tidak sempat besar, dia sudah habis dimakan kambing. Saya akan menunjukkan sahabat petani, ada sebagian yang belum saya lakukan stek atau sambung untuk liberikanya. Ini kopi biasa, sedangkan ini liberika. Nah beginilah sahabat petani kejadiannya kalau tidak segera saya lakukan penyambungan. Ini akan terus dimakan kambing. Baru beberapa hari saya tinggal sudah lepas semua daunnya. Kasihan ya, padahal bagus sekali ini kecepatan tumbuhnya. Tapi yaitu tadi tidak bisa stabil karena kambing. Padahal ini sahabat petani sudah saya lakukan pagar di sekeliling kebun saya, namun pagar ini mampu ditembus oleh kambing. Ya tidak bisa lah saya selalu perbaiki setiap hari hancur ya sahabat petani. Nah ini sahabat petani contoh yang saya lakukan atau saya sambung menggunakan entres tunas raja. Dia minimal setinggi perut atau dada. Jadi untuk setinggi ini cukup lama menunggunya sahabat petani ya, sekitar 1,5 tahun bisa 2 tahun. Kalau untuk aslinya ini kemarin sudah sampai sekitar sinilah ya, tapi di bagian sini tunas ini kemarin, tunas batang ini masih sangat lembut. Jadi pengalaman saya ketika kita menyambung di bagian tunas yang masih lembut, itu rentan sekali dia mati. Minimal dia kita ambil di bagian yang cukup keras, tidak apa-apa setengah pendek, tapi dia dijamin hidup. Nah disinilah sahabat petani ya, fokus penyambungan yang saya lakukan di area sini. Sisa-sisanya di area yang dalam sana ya, ada sulaman satu-satu. Tapi untuk kebanyakannya saya lakukan di area pinggir kandang sampai ke area yang sana yang masih agak terbuka. Alhamdulillah ya sahabat petani, ini saya kejamkan kemarin karena saya takut ini kalau kandang saya ini semakin hancur atau pagar kebun saya semakin hancur, liberika ini akan tambah tidak bisa tumbuh, terus dimakan kambing. Ya sahabat petani ya, banyak di sini ada, di sini juga ada. Nah ini ya itu, jadi banyak ya sahabat petani, sekitar 250 batang dan alhamdulillah hidup semua. Saya akan menunjukkan kepada sahabat petani sambungan yang sudah hidup untuk lancuran ya. Kalau yang sudah hidup besar, kalau ini masih kecil, baru saya lakukan sekitar berapa, 1 bulan, ada yang 1 bulan lebih seminggu ya. Saya akan menunjukkan untuk sambungan yang sudah berumur 5 bulan dan kita sambung itu di batang pohon liberika yang memang sudah besar, jadi dia sangat cepat pertumbuhannya. Baru berusia 5 bulan sudah sangat rimbun. Nah kalau yang ini ya sahabat petani, masih banyak yang dapat saya lakukan penyambungan menggunakan entres tunas ranting karena sudah agak tinggi, jadi bisalah ini kita setel walaupun tidak terlalu tinggi ya, standar lah ini ya, sekitar seukuran dada saya ini. Nah itu ya sahabat petani. Namun itu tadi susah sekali untuk mendapatkan memelihara kopi liberika sampai ke usia yang 2 tahun itu, karena saingan kita adalah kambing. Kambing di sini seperti tidak ada makan lagi ya, kopi dimakan. Kalau dulu tidak adalah istilah kambing makan daun kopi.
Ini ya sobat petani, walaupun dia agak pendek dari sininya sekitar 1 meter, tapi saya lakukan menggunakan entres ranting. Dia akan tumbuh ke samping ya, bukan ke atas. Nah ini dia sobat petani, kalau untuk yang menggunakan entres entres yang saya tempel di batang yang sudah agak besar. Pertumbuhannya sangat pesat ya sobat petani. Padahal ini baru 5 bulan, rantingnya sudah sangat banyak. Saya menghidupi 2 pohon itu ya. Sudah ada keluar bunga, namun baru 1 ya. Tuh sobat petani. Nah jadi itulah sobat petani ya. Ini yang saya lakukan lancuran tadi. Nah untuk sebagian sudah ini, untuk yang ini saya lakukan sambung dengan entres tunas kipas. Nah, sampai juga di sini di bagian tengah-tengah ini ada juga yang saya sambung ya sobat petani menggunakan sistem lancuran tadi, namun tidak sebanyak yang di pinggiran tadi ya, karena di sini adalah 1, 2 yang sudah mati dan saya sulam. Nah sobat petani, semoga video ini dapat bermanfaat untuk sahabat petani, terkhusus untuk saya ya, akan menjadi acuan ke depannya. Video ini akan menjadi histori untuk saya membandingkan perkembangan ke depannya selama 1 tahun mungkin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.